Oke, ini video lanjutan kali ya. Gue bisa bilang ini video lanjutan dari yang sebelumnya. Video sebelumnya itu membahas Z250 ini di tahun 2005 apakah worth it, itu udah gue bahas di video sebelumnya. Di kali ini gue sebenarnya lebih mau cerita backgroundnya aja sih, kenapa memilih motor ini gitu. Jadi singkat cerita, tahun ini tuh gue ada spare budget lah untuk membeli tambahan motor. Kenapa tambahan? Karena sebelumnya gue udah punya motor Matic 110 cc dari TVS. Cuma itu lebih ya motor-motor buat hari-hari aja lah gitu. Kalau ini motor buat hobi, buat pribadi sih kayaknya. Ini lebih buat kebutuhan gue pribadi. Nah, waktu itu jadi gini, secara kategori gue tidak mencari Matic lainnya yang lebih besar cc-nya atau yang lebih oke secara brand gitu. Menurut gue motor Matic yang udah gue punya itu cukup. Makanya pilihan motor keduanya itu bukan Matic. Dan memang juga gue dari 2018 itu gue udah kepincut sih sama motor naked kayak gini gitu. Dulu tuh karena Yamaha Sabre gue pikir wah gila nih motor keren, cuma waktu itu memang belum bisa kebeli. Jadi kayaknya itu terendap di alam bawah sadar sebagai mimpi yang harus dikejar. Nah, jadi ketika ada waktu dan momentumnya, gue rasa sekarang waktu yang tepat untuk beli motor sport naked. Pilihan pertama tetap si Sabre sih. Cuma ternyata setelah makin ditelusuri, makin dianalisa, disurvei langsung juga, itu banyak kekurangan yang mungkin kayaknya jadi potensi gue nanti bisa nyesel belinya gitu. Waktu itu pilihan opsi keduanya adalah Suzuki GSX pokoknya GSX yang naked lah, 150 cc juga. Nah itu kayaknya secara value-nya lebih oke dibanding Sabre. Nah kebetulan saya salah satu di tempat di Jakarta lah ada showroom motor second yang punya stok dua motor tersebut. Jadi gue lihat langsung, gue bandingin. Itu waktu itu udah lumayan oke sih dengan Suzuki. Cuma entah kenapa kayaknya masih mau mencari Suzuki GSX yang lain, mungkin di marketplace atau gimana gitu ya. Cuma pas lagi udah mau balik, ngobrol-ngobrol sama staff showroomnya, dia malah ngeracunin Kawasaki. Katanya, Mas kalau budgetnya bisa agak fleksibel sih, saya rasa ini ada pilihannya Kawasaki Z250 yang waktu itu lagi diobrolnya. Kenapa? Karena itu adalah motor hasil buyback gitu. Jadi motor itu sempat dibeli oleh si A gitu ya. Nah terus si A itu ngejual balik ke dealer itu dan beli motor lain di dealer itu gitu. Jadi ya nggak tahu, mungkin biar cash flow-nya cepet aman kali atau gimana lah strateginya si dealer atau showroom itu. Akhirnya itu diobrol. Nah waktu itu gue langsung secara penampilan gitu ya, wah keren banget gitu, gagah gitu, kayak moge lah ya gitu, walaupun masih 250 cc. Nah waktu itu pas banget sebelahannya tuh dijajarin ada MT25 tapi nggak tahu gimana, mungkin warnanya juga warna oranye tuh waktu itu yang dilihat. Cuma by the way ini bukan beli dari showroom itu, akhirnya gue beli dari OLX lah gitu. Nah dari situ
wah kayaknya Kawasaki deh, walaupun gua nggak ngerti ya waktu itu ya perawatannya gimana, fuel consumptionnya gimana, cara berkendaranya gimana gitu, karena gue seumur umur belum pernah punya motor lumayan gede kayak gini gitu. Motor kopling pun satu-satunya gue pernah punya pakai itu adalah Vespa doang gitu, bukan motor yang buat serius atau jarak-jarak jauh lah. Nah udah dari situ akhirnya singkat cerita akhirnya ya namanya dealer ya pasti harganya juga beda dibanding kita beli langsung dari buyer. Nah kebetulan dapatlah lagi harga yang mantep banget, gua nggak bisa sebut lah, pokoknya mantep banget harganya dari buyer yang gua temuin di daerah Jakarta Timur. Ini akhirnya gua ambil dengan ya kondisi apa adanya. Yang gue cerita sebelumnya ada perbaikan di sisi listrik dan permesinan. Lalu apa yang udah gua ganti pun dari saat gua beli itu ada spion ini nih pakai punyanya Versys. Terus apa lagi ya, grip juga gua udah ganti pakai orinya Z250. Dudukan plat juga gua taruh di windshield, tadinya di kolong di bawah. Apalagi ya, sama ya ini ya kayak Racer gua perbaruin warnanya yang senada, tadinya warna silver gitu, menurut gua kurang match. Lampu depan gua ganti LED, tadinya masih bohlam. Sama apa ya, itu aja sih paling yang ya menurut gua yang masih mendukung fungsi itu. Cuma memang ini nih ada PR baru nih, speedometernya kena sunburn itu, soalnya kayaknya pas diparkir kali ya kena tuh. Cuma bisa diperbaikin sih, gue udah nemu bengkelnya, tinggal dibawa ke sana. Ya gitu, jadi akhirnya gue beli motor ini. Setelah gue bandingkan, ya gue nggak bandingkan dengan 250 yang lain sih, begitu gue lihat gue langsung suka gitu. Walaupun sebelumnya itu selain ada Sabre sama GSX tuh ya, yang 150 ada juga tuh Yamaha SXR 155. Cuma angkanya harganya tuh bisa dapet ini, seriusan gitu, nggak kalah keren sih. Dia ya menang tahun muda aja lah menurut gua, sama desainnya buat yang suka retro-retroan dia oke lah ya gitu. Jadi ya inilah yang gue pakai sekarang. Tidak dipakai buat daily sih, tapi buat weekendan gue suka banget nih pakai ini. Kalau ada kesempatan touring juga gue menunggu buat bisa jalan lagi pakai motor ini gitu. Ya itu aja kali ya ceritanya. Ya gue nggak tahu apakah ada inspirasi atau insight buat kalian yang nonton. Cuma itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you semua, bye bye.